Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yaitu tentang sistem gerak bagian pertama yang merupakan materi biologi kelas 11. Kalau kita mempelajari suatu sistem organ, maka yang akan kita bahas yaitu tentang struktur organ atau macam organnya, kemudian mekanisme atau proses, dan juga gangguan atau kelainan pada sistem organ tersebut. Nah, sistem gerak organnya atau alatnya yaitu terdiri dari tulang yang menyusun rangka dan juga otot. Rangka itu adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Nah, video kali ini akan membahas tentang rangka terlebih dahulu. Untuk tulang dan otot akan kita pelajari pada video selanjutnya. Jenis-jenis rangka. Berdasarkan letaknya, rangka itu dibagi dua jenis, yaitu eksoskeleton. Ekso itu luar, skelet itu rangka. Jadi rangkanya itu terletak di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya yaitu pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti belalang, kemudian kepiting, udang. Nah, yang kedua yaitu endoskeleton. Endo itu dalam, skelet itu rangka. Jadi rangkanya itu terletak di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya pada seluruh makhluk vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kambing, kucing, ikan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi rangka. Fungsi rangka yaitu yang pertama sebagai alat gerak pasif, karena rangka atau tulang itu digerakkan oleh otot. Kemudian yang kedua yaitu memberi bentuk dan postur tubuh. Kemudian fungsi yang ketiga melindungi organ-organ yang lunak seperti tulang kranium itu melindungi otak. Kemudian tulang dada, tulang rusuk itu melindungi paru-paru, jantung. Nah, itu. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah untuk menegakkan tubuh. Kemudian yang kelima, tempat melekatnya otot-otot rangka atau otot lurik seperti otot bisep dan trisep itu melekat pada tulang lengan atas. Nah, kemudian fungsi yang keenam yaitu tempat penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu tempat pembentukan sel-sel darah. Rangka tubuh manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangka aksial yang merupakan rangka sumbu tubuh, dan yang kedua rangka apendikuler, yaitu rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh. Rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, kemudian tulang tengkorak juga dibagi dua lagi, yaitu tulang kranial dan tulang wajah. Yang kedua yaitu tulang telinga dalam dan hyoid. Kemudian yang ketiga tulang belakang atau vertebrae. Yang keempat itu tulang dada atau sternum, dan yang kelima yaitu tulang rusuk atau costa. Rangka aksial yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tadi terdiri dari dua macam, yaitu tulang kranial atau tulang tempurung kepala. Nah, di sini ada 6 macam. Yang pertama frontal atau tulang dahi, jumlahnya yaitu 1. Kemudian parietal atau tulang ubun-ubun, jumlahnya 2. Kemudian oksipital atau tulang kepala belakang, itu jumlahnya 1. Yang keempat temporal atau tulang pelipis, ini ada di atas telinga, jumlahnya 2, kiri kanan ya. Kemudian yang kelima sphenoid atau tulang baji, jumlahnya 2. Dan yang keenam ethmoid atau tulang tapis, jumlahnya 2. Kemudian yang kedua yaitu tulang fasial atau tulang wajah, terdiri dari 6 macam tulang. Yang pertama yaitu maksila atau tulang rahang atas, jumlahnya adalah 2. Kemudian zigomatik atau tulang pipi, jumlahnya 2. Yang ketiga palatum atau tulang langit-langit, jumlahnya 2.
kemudian yang keempat lakrimal atau tulang mata, jumlahnya 2. Yang kelima nasal atau tulang hidung, jumlahnya juga 2. Dan yang keenam yaitu mandibula atau tulang rahang bawah, jumlahnya 1. Nah, letak dari tulang-tulang tengkorak tersebut bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Baik tulang tengkorak atau tulang kranial maupun tulang wajah. Kemudian rangka aksial yang kedua yaitu tulang telinga dan hyoid. Tulang telinga terdiri dari 3 macam, yaitu malleus atau tulang martil, jumlahnya itu 2. Kemudian yang kedua incus atau tulang landasan, jumlahnya juga 2, kiri kanan ya. Kemudian yang ketiga stapes atau tulang sanggurdi, juga jumlahnya 2. Nah, yang keempat itu adalah hyoid atau tulang U, karena berbentuk seperti huruf U, itu jumlahnya 1. Nah, di manakah letak dari tulang telinga dalam itu? Nah, di sini ada gambar telinga. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar, yang terdiri dari daun telinga, kemudian saluran telinga. Dan yang kedua telinga tengah. Telinga bagian tengah itu dengan telinga bagian luar dibatasi oleh membran timpani. Nah, telinga tengah itu berupa rongga. Nah, di situ ada 3 tulang pendengaran, yaitu tadi malleus, incus, dan stapes. Nah, kemudian ini adalah gambar tulang U. Tulang U itu terletak di atas laring atau di atas pangkal tenggorokan. Nah, tulang U atau tulang hyoid ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah tanduk besar, kemudian yang kedua itu adalah tanduk kecil, dan gambar yang ketiga itu adalah badan. Rangka aksial yang ketiga yaitu tulang belakang atau vertebrae. Nah, di sini ada 5 macam tulang belakang. Yang pertama yaitu cervix atau tulang leher, itu jumlah ruasnya adalah 7. Kemudian yang kedua toraks atau tulang punggung, itu adalah 12 ruas. Kemudian yang ketiga lumbal atau tulang pinggang, jumlah ruasnya adalah 5. Dan yang keempat itu adalah sakral atau tulang kelangkang. Ini waktu bayi atau masih kecil itu tulangnya 5 ya, 5 ruas, tetapi setelah dewasa itu mengalami fusi atau menyatu menjadi 1. Kemudian yang kelima yaitu coccygia atau tulang ekor, juga awalnya berjumlah 4, kemudian menyatu atau berfusi menjadi 1. Nah, ini gambar dari ruas-ruas tulang belakang. Tulang leher 7 ruas, kemudian tulang punggung 12 ruas, kemudian tulang pinggang 5 ruas, tulang kelangkang itu 5 ruas yang berfusi menjadi 1, dan tulang ekor itu 4 ruas yang berfusi menjadi 1. Rangka aksial yang keempat yaitu tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costa. Nah, tulang dada itu jumlahnya 1 buah, tapi dibagi atas 3 bagian, yaitu yang paling atas namanya manubrium sterni atau kepala tulang dada, kemudian corpus sterni atau badan tulang dada, dan processus xiphoid atau tulang tajuk pedang. Nah, tulang rusuk atau costa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama rusuk sejati atau costa vera, berjumlah 7 pasang. Bagian belakang itu melekat pada ruas tulang belakang atau tulang punggung, dan ujung bagian depan itu melekat pada tulang dada atau sternum. Kemudian yang kedua yaitu rusuk palsu atau costa spuria. Jumlahnya yaitu 3 pasang. Bagian belakang melekat pada tulang punggung,
sedangkan bagian ujung depannya itu melekat pada tulang rusuk yang ada di atasnya. Dan yang ketiga yaitu rusuk melayang, jumlahnya 2 pasang. Bagian belakang itu melekat pada tulang punggung, dan bagian ujung depan itu tidak melekat pada tulang manapun. Nah, di sini ada gambar tulang dada atau sternum dan tulang rusuk. Bisa kalian perhatikan tulang dada itu terdiri dari 3 bagian tadi. Yang paling atas itu manubrium sterni, kemudian bagian tengah corpus sterni, dan bagian bawah yang agak lancip itu adalah processus xiphoid. Kemudian untuk tulang rusuk atau costa tadi ada 7 pasang rusuk sejati, kemudian 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Nah, ujung tulang rusuk itu di sini digambar berwarna putih ya. Itu adalah tulang rawan hialin atau cartilago hialin. Nah, itu rangka aksial ya. Sekarang kita lanjutkan rangka yang kedua, yaitu rangka apendikuler atau anggota gerak tubuh yang terdiri atas gelang bahu atau pektoral, kemudian anggota gerak atas atau ekstremitas superior, kemudian gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Nah, yang pertama gelang bahu atau pektoral. Itu terdiri dari 2 tulang, yaitu tulang selangka atau clavikula, jumlahnya 2 ya, kiri kanan. Itu bentuknya seperti tulang pipa. Kemudian yang kedua skapula atau tulang belikat, jumlahnya juga 2, kiri kanan ya. Ini bentuknya pipih. Bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Kemudian rangka apendikuler yang kedua yaitu anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Terdiri atas 6 tulang. Yang pertama yaitu humerus atau tulang lengan atas, jumlahnya 2 ya, yaitu tulang tangan kanan dan tangan kiri tentunya ya. Kemudian yang kedua yaitu radius atau tulang pengumpil, juga jumlahnya 2. Kemudian yang ketiga ulna atau tulang hasta, juga 2 jumlahnya. Kemudian yang keempat karpal atau tulang pergelangan tangan, masing-masing tangan itu adalah 8, jadi jumlah seluruhnya 16. Kemudian yang kelima yaitu metakarpal, tulang telapak tangan, masing-masing tangan itu jumlahnya 5, jadi jumlah keseluruhan itu adalah 10. Dan yang keenam yaitu phalanges atau tulang jari tangan, itu masing-masing jumlahnya adalah 14, jadi jumlah keseluruhan yaitu 28. Nah, ini bisa kalian perhatikan pada gambar bagian dari anggota gerak atas, yaitu yang pertama tulang lengan atas, kemudian tulang hasta dan pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka apendikuler yang ketiga yaitu gelang panggul atau pelvis. Terdiri atas 3 macam tulang. Yang pertama yaitu ilium atau tulang usus, jumlahnya 2, bisa kalian perhatikan pada gambar ya. Kemudian yang kedua ischium atau tulang duduk, jumlahnya juga 2. Dan yang ketiga yaitu pubis atau tulang kemaluan, jumlahnya juga 2. Nah, di sini bisa kalian perhatikan tulang-tulang tersebut pada gambar berikut. Kemudian rangka apendikuler yang keempat yaitu anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Ada 7 macam tulang. Yang pertama yaitu femur atau tulang paha, jumlahnya 2, yaitu pada kaki bagian kiri dan kanan ya. Kemudian yang kedua yaitu patella atau tulang tempurung lutut, juga jumlahnya 2. Kemudian yang ketiga tibia atau tulang kering bagian depan ya.
itu jumlahnya 2. Kemudian yang keempat fibula atau tulang betis, itu jumlahnya juga 2. Kemudian yang kelima yaitu tarsal atau tulang pergelangan kaki, masing-masing berjumlah 7. Jadi jumlah seluruhnya yaitu 14. Kemudian yang keenam yaitu metatarsal atau tulang telapak kaki, masing-masing jumlahnya 5. Jadi jumlah keseluruhan adalah 10. Kemudian yang ketujuh yaitu phalanges atau tulang jari kaki, masing-masing berjumlah 14. Jadi jumlah keseluruhan adalah 28. Nah, tulang anggota gerak bawah bisa kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Bagian paling atas yaitu tulang paha, ini merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar ya di tubuh kita. Kemudian yang kedua itu adalah tulang tempurung lutut. Ini tulang yang berbentuk segitiga yang ujungnya membulat. Kemudian berikutnya adalah tulang kering. Ini tulang terbesar, tulang pipa terbesar kedua setelah tulang paha. Kemudian yang bagian belakangnya di belakang tulang kering itu adalah tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, dan berikutnya adalah tulang telapak kaki, dan paling ujung atau bawah yaitu tulang jari kaki. Nah, sekian materi pada video kali ini yaitu tentang rangka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.